Halo, perkenalkan nama saya Christopher Lambatakan Janji, NIM 2319014. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Adapun tujuan dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Statistika Pendidikan dan diampu oleh dosen pengampu Fidriani Oktaviana Bano SSI MPD. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data dan menentukan mean, median, dan modusnya. Nah, sekarang kita sudah berada dalam Microsoft Excel. Di sini saya sudah memiliki data. Data ini merupakan hasil tes dari 50 orang siswa. Nah, sebelum kita mencari ukuran pemusatan datanya, kita harus menentukan N, jumlah dari data, min, itu nilai terkecil dari data, max itu merupakan nilai tertinggi dari data, sedangkan range ini selisih antara maksimal dan minimal. Dan juga kita mencari jumlah kelas sama panjang kelas. Nah, untuk n-nya di sini adalah 50 karena sudah tertulis ya hasil UTS dari 50 orang siswa. Jadi n-nya 50. Untuk min-nya atau minimal kita menggunakan rumus min, kita klik lalu di blok datanya lalu enter. Max, untuk max kita punya rumus sama dengan max, kita klik 2 kali, kita blok data lalu enter. Untuk range nya kita mencari dengan cara sama dengan hasil dari pengurangan antara 93 kurang 45 atau max kurang min. Jadi sama dengan 93 kurang 45 sama dengan kita enter sama dengan 48. Untuk jumlah kelasnya kita menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah 1 tambah 3,322 terus kita kali kita mengulangkan, ada sedikit kesalahan. Untuk jumlah kelasnya ini kita menggunakan rumus sama dengan 1 kita tambah dengan 3,22 maksudnya 3,322 terus kita kali dengan log n atau jumlah dari data. Jumlah datanya 50, jadi log 50. Kita tutup kurung lalu enter. Oke, jumlah kelasnya ini masih dalam bentuk koma angkanya. Untuk panjang kelas kita bagi antara range sama jumlah kelas. Jadi kita menggunakan rumus sama dengan bagi antara range-nya ini dengan range bagi range-nya sama jumlah kelas.
sama dengan range-nya kita bagi dengan jumlah kelas, lalu enter. Nah, angka ini, angka 2 ini, jumlah kelas sama panjang kelas kita bisa bulatkan ke 7. Bisa juga kalau ini kita bulatkan ke 7. Ini sama juga karena ini lebih mendekat ke 7. Bulatkan, cara membulatkannya dengan cara kita sama rumus sama dengan round down. Kita menggunakan round down, kita klik jumlah kelas, terus titik koma kita tambah 0, enter. Atau bisa juga kita ubah ke yang lebih dekat saja, ke angka 7 saja. Jadi sama dengan round up saja, round up. Kita masukkan ini, lalu tambah 0, terus enter. Jadinya ke 7. Ini juga kita ubah ke 7 supaya sama. Caranya ini round down sama dengan round down. Kita klik panjang kelas, terus titik koma 0, lalu enter. Nah, jadi 7. Selanjutnya kita akan mencari interval kelas. Kita tulis dulu interval kelas. Di interval kelas ini ada batas bawah sama batas atas. Nah, batas bawahnya ini, batas bawahnya adalah minimal, yaitu 45, sama dengan kita copy ini, enter. Nah, untuk batas atasnya kita ke rumus sama dengan kita copy ini, terus kita tambah panjang kelas, tambah 7, lalu kita F4, di jumlah dikurangi 1, lalu enter. Oke, 51. Kemudian di sebelah sini kita sama dengan, terus kita ambil ini, lalu kita tambahkan 1, tambah 1, lalu enter. Oke. Nah, di sini tinggal kita tarik sesuai dengan panjang kelas 7. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagi 7. Oke, ini tidak apa-apa. Selanjutnya di sini kita tarik dari 52. Sesuai dengan panjang kelas, tarik ke bawah. Ini kan sudah 1, 2, tinggal tarik 5 lagi. 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kemudian kita bisa gabungkan antara batas bawah dan batas atas dengan cara sama dengan concatenate. Terus kita ambil batas bawahnya, situ titik koma, tanda petik 2, titik koma, strip, itu petik 2 lagi,
lalu titik koma, kita ambil batas atasnya, lalu tutup kurung dan enter. Nah, ini sudah bergabung menjadi satu, lalu tinggal kita tarik ke bawah supaya yang lain mengikuti. Nah, sudah seperti ini, tinggal kita rapihkan. Sini interval kelas. Interval kelas. Oke. Nah, setelah rapi seperti ini, selanjutnya kita mencari frekuensi. Untuk mencari frekuensinya kita menggunakan cara seperti ini. Kita blok dulu, ya, sama dengan frekuensi, terus blok data, lalu titik koma, kita ambil batas atasnya ini. Oke, untuk menunjukkan semua nilainya, tinggal kita tekan Ctrl Shift Enter. Nah, sudah muncul semua nilainya, lalu kita masukkan dalam tabel. Masukkan dalam tabel. Oke. Lalu dirapikan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencari XI atau nilai tengah atau median. Oke, kita cari dengan menggunakan rumus sama dengan median, lalu kita ambil batas bawah, terus titik koma, ambil batas atas, lalu enter. Nah, tinggal kita tarik ke bawah untuk mempermudah kita. Ini sudah muncul semua. Selanjutnya kita cari fx atau varian antara frekuensi dengan xi atau mediannya dia. Cari fx. Nah, kita cari menggunakan rumus sama dengan frekuensi ini kita kali dengan xi, lalu enter. Sudah muncul, kemudian tinggal kita tarik. Oke. Selanjutnya kita tentukan jumlah dari frekuensi xi dan fx dengan cara sama dengan sum, lalu kita copy, enter. Nah, untuk menentukan
bukan total atau jumlah dari XY dan Fx, tinggal kita tarik ke samping. Oke, sudah muncul jumlah dari XY dan Fx. Selanjutnya tinggal kita rapihkan. Kita buat dalam tabel. Oke. Sekarang kita masuk dalam pembahasan kita, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Dan kita cari adalah mean, median, dan modus. Dan kita sudah mencari interval kelas, frekuensi kelas, XY atau median Fx, atau varian dari frekuensi sama median. Nah, selanjutnya kita mencari mean. Kita mencari mean, median, dan modus. Untuk mencari mean, kita tebal. Untuk mencari mean, kita menggunakan rumus sama dengan jumlah Fx. Jumlah Fx ini kita bagi dengan jumlah frekuensi. Lalu enter. Untuk median, kita menggunakan rumus sama dengan median lalu blok data lalu enter. Sedangkan modus, kita menggunakan rumus sama dengan mod. Lalu kita blok data, enter. Oke, jadi mediannya 72,64. Maksudnya mean 70,64, median 75, dan modusnya 70. Oke, sekian dan terima kasih.